Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferawati Kajak, NPM 190750003, Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semester 3, kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pengembangan kurikulum pendidikan anak usia dini. Manajemen adalah ilmu yang keberadaannya sangat penting, karena dalam ilmu manajemen dipelajari pengelolaan seni organisasi, seni berhubungan dan bekerja sama dengan orang lain, serta seni kepemimpinan. Sedangkan kurikulum pendidikan anak usia dini adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini. Jadi, pengertian manajemen pengembangan kurikulum adalah sebuah usaha atau upaya bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pengajaran, khususnya usaha kualitas interaksi belajar mengajar. Pendidikan awal di masa kanak-kanak diyakini memiliki peran yang amat vital bagi pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Dalam program kegiatan bermain anak atau kurikulum bagi anak usia dini harus syarat dengan aktivitas bermain yang mengutamakan kebebasan bagi anak untuk bereksplorasi dan berkreativitas. Salah satu tujuan kurikulum adalah membantu meletakkan dasar ke arah pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas yang diperlukan oleh anak usia dini untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan pada tahap berikutnya. Jika pada pendidikan formal, kurikulum merupakan seperangkat mata pelajaran, sedangkan pada pendidikan anak usia dini, kurikulum lebih dikenal sebagai program kegiatan bermain anak. Program yang dikembangkan berupa aspek perkembangan anak usia dini, yaitu 6 aspek perkembangan anak usia dini. Yang pertama, pengembangan nilai agama dan moral. Yang kedua, pengembangan fisik motorik anak. Dan yang ketiga, pengembangan kognitif anak. Yang keempat, pengembangan bahasa anak. Dan yang kelima, pengembangan sosial emosional anak. Dan yang keenam, seni. Jadi ketika kita akan membuat kurikulum yang akan diberikan pada siswa usia prasekolah, haruslah memperhatikan aspek-aspek pembuatan kurikulum yang berkaitan dengan 6 aspek perkembangan anak. Dalam pengembangan kurikulum ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, prinsip relevansi. Adalah kurikulum anak usia dini yang harus relevan dengan kebutuhan dan perkembangan siswa secara individual. Artinya suatu kurikulum harus sesuai dengan potensi intelektual, mental, emosional, dan fisik para siswa. Kemudian yang kedua, prinsip adaptasi, yaitu kurikulum anak usia dini harus memperhatikan dan mengadaptasi perubahan ilmu teknologi dan seni yang berkembang di masyarakat. Maksudnya anak dididik untuk tidak ketinggalan zaman dengan beradaptasi dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan yang ada. Kemudian yang ketiga,
prinsip kontinuitas, yaitu kurikulum anak usia dini harus disusun secara berkelanjutan antara satu tahapan perkembangan dan tahapan perkembangan berikutnya. Yang intinya dalam kontinuitas adanya kelanjutan sebab proses belajar anak usia dini berlangsung berkelanjutan agar mencapai tujuan sesuai kurikulum yang diinginkan. Keempat, prinsip fleksibilitas, yaitu kurikulum anak usia dini harus dipahami atau dipergunakan secara luas. Maksudnya adalah kurikulum harus yang berbobot, tetapi pada pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian dengan anak usia dini. Kemudian yang kelima, prinsip kepraktisan dan aspektabilitas, bahwa kurikulum anak usia dini harus dapat memberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan anak usia dini. Biasanya juga disebut dengan efisien. Dan yang keenam, prinsip akuntabilitas, bahwa kurikulum anak usia dini yang dikembangkan harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan anak usia dini. Jadi apa yang sudah dilakukan harus sesuai dengan tanggung jawab apa yang sudah diberikan, entah itu melalui tindakan atau kebijakan. Nah, manajemen kurikulum adalah salah satu aspek yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran dalam pendidikan anak usia dini. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.